Sekali lagi kami beritahukan kepada Bapak Ibu yang duduknya di belakang supaya ambil bagian di depan agar kita mulai ibadah kita. Bapak Ibu, adik-adik yang diberkati Tuhan, selamat malam. Salam. Tidak terasa kita telah memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan hari Rabu Abu. Abu sebagai simbol pertobatan, mengingatkan kita untuk senantiasa berserah dan berharap kepada Tuhan. Di masa Prapaskah ini, kita memasuki masa tobat selama 40 hari sebelum Paskah. Masa Prapaskah mengingatkan kita semua untuk mengenang dan menghayati kembali masa sengsara Yesus. Masa kita meratap, menyesali diri, bertobat, merenungkan firman Tuhan, dan mempersiapkan hati untuk merayakan Paskah. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya dalam kemuliaan-Nya. Begitu kasihnya untuk
Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, di saat ini kami datang kepadamu. Saat kami tersungkur di hadapan kaki salib-Mu, mengenang, menghayati arti pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus yang rela menderita demi menebus dosa-dosa kami. Ya Allah Tritunggal, seringkali kami memberontak dan tidak menuruti perintah-Mu. Berikanlah kami pengampunan-Mu, agar kami layak masuk dalam hadirat-Mu, menghayati persekutuan dengan-Mu, melalui nyanyian, doa, abu yang tertoreh, dan firman yang kami dengar. Bapa pengasih, dengarlah doa kami. Amin. Mari kita membuka Mazmur 51. Mazmur 51 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita bermazmur menurut tradisi membaca mazmur secara berbalasan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam pengutusan-Mu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 158 bait pertama dan baitnya yang keempat. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, di Rabu Abu ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab Injil menurut catatan Matius
Injil Matius pada pasalnya yang ke-20 akan kita baca dan renungkan dari ayat 24 hingga ayatnya yang ke-28. Dan menghentar kita masuk di dalam perenungan Sabda Allah, kami mempersilakan sektor pelayanan 3. Bapak Ibu Saudara dari sektor pelayanan 3 untuk menyampaikan kesaksian pujiannya. Kiranya Tuhan dimuliakan dan diagungkan dan umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Mari silakan.
Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara dari sektor pelayanan 3. Teruslah menyanyi, teruslah mengagungkan nama Tuhan melalui puji-pujian. Percayalah bahwa Tuhan yang bertakhta di atas puji-pujian itu pasti memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara. Umat Tuhan, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di Rabu-Abu ini, kami datang dalam penghayatan iman arti sebuah pertobatan. Dan kami mohon ya Tuhan, dalam sembah dan sujud kami, Tuhan berkenan untuk mengajari kami tentang arti sebuah pertobatan. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Allah, agar ketika Engkau mengajari kami dari firman-Mu, agar ketika Engkau berbicara bagi kami semua, kami boleh fokus kepada firman Tuhan dan berupaya mendiamkan segala suara-suara yang mengganggu kami, yang datang dari dalam diri kami maupun dari sekitar kami. Berbicaralah untuk kami ya Tuhan, dalam pengurapan Roh-Mu yang kudus kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi, marilah berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Injil Matius pasal 20 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-28 yang menyatakan demikian bagi kita. Mendengar hal itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar dan mendapatkan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan Hari Rabu Abu. Hari Rabu Abu adalah hari Rabu menjelang Minggu Prapaskah yang ke-6. Dalam ibadah pada hari Rabu menapaki Minggu Prapaskah, abu akan dipakai sebagai simbol pertobatan. Abu merupakan simbol pertobatan yang mengingatkan kita bersama untuk introspeksi diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan, semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Karena kita tidak lebih dari debu di hadapannya. Penggunaan abu seringkali kita jumpai dalam catatan sejarah Alkitab. Seperti di dalam kitab Yosua pada pasal 7 ayat 6, 2 Samuel pasal 13 ayat 19, kitab Ester pasal 4 ayat 1, Ayub pasal 42 ayat 6, Ratapan pasal 2 ayat 10, kitab Yehezkiel pasal 27 ayat 30, kitab Daniel pasal 9 ayat 3, kitab Yunus pasal 3 ayat 5 sampai 6,
Injil Matius pasal 11 ayat 21 dan kitab Wahyu pasal 18 ayat 19. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak, masa Prapaskah juga menandakan bahwa kita memasuki sebuah era pertobatan. Masa tobat selama 40 hari sebelum Paskah itu tiba. Angka 40 memiliki makna rohani sebagai sebuah masa persiapan diri. Sebagaimana Musa berpuasa selama 40 hari sebelum menerima 10 perintah Allah. Bahkan Yesus sendiri juga berpuasa selama 40 hari 40 malam sebelum ia memulai pewartaannya. Masa Prapaskah mengingatkan kita semua untuk mengenang dan menghayati kembali masa-masa sengsara Yesus. Masa di mana kita meratap, menyesali diri, bertobat, merenungkan firman Tuhan, dan mempersiapkan hati untuk merayakan Paskah. Dalam kerangka pemahaman teologis yang demikian, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari Rabu Abu ini dari kitab Injil menurut catatan Matius pada pasal 20 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-28. Kerinduan seorang ibu mewakili kerinduan orang tua untuk memberikan posisi yang tepat bagi anak-anak kebanggaannya. Hal ini tidak saja dimiliki oleh ibu dari anak-anak Zebedeus, tapi juga dimiliki oleh semua ibu di dunia dan semua orang tua yang Tuhan percayakan, anugerahkan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sesungguhnya tidak ada orang tua yang tidak ingin memberikan posisi terbaik untuk anak-anaknya. Semua orang tua ingin memberikan yang terbaik. Karena itu, inisiatif seorang ibu untuk datang bersimpu di kaki Yesus, membangun percakapan untuk menawarkan kedua anak, memberikan pelayanan terbaik, serta bernegosiasi untuk sebuah posisi, sesungguhnya bukanlah hal yang keliru. Tetapi bagaimana harus merespons sebuah permintaan dari posisi sebagai manusia dan rekan-rekan sepelayanan sungguh membutuhkan hikmat yang sangat luar biasa dari Tuhan. Yesus dengan tenang merespon itu. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum dari cawan yang akan aku minum? Dapatkah kamu menanggung penderitaan dari apa yang akan aku jalani? Yesus memberikan kesadaran iman bahwa setiap posisi punya risikonya sendiri. Bahwa setiap posisi menuntut sebuah kontribusi lebih. Yesus tidak marah, tetapi Yesus menggiring pada semua pemahaman yang tepat. Kemarahan itu justru muncul dari rekan-rekan sejawat ke-10 murid yang lainnya. Ternyata perebutan atas kekuasaan bisa menimbulkan amarah, bahkan angkara murka di antara mereka yang seharusnya berjalan bersama dan mengerjakan misi Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam ayat yang ke-26
dicatatkan oleh sang penulis kitab Injil Matius. Matius yang adalah Lewi, si pemungut cukai yang mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Dia mencatat demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Pada ayat 26, Yesus mengingatkan, siapa yang ingin menjadi besar, ia harus menjadi pelayan. Di dalam ayat 27, siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Yesus menegaskan, siapa yang ingin menjadi pertama, yang utama, ia harus menjadi seorang hamba. Di dalam ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 28, catatan penting yang Yesus sampaikan. Keberadaan Yesus sebagai seorang anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus menempatkan dirinya sebagai role model, seorang pelayan dan seorang hamba. Idealnya, para murid yang saling berkonfrontasi untuk sebuah posisi karena haus akan kekuasaan, menjadikan Yesus sebagai role model pelayanan, seorang pelayan dan seorang hamba yang sejati. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini di dalam keterpanggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai para pelayan dan para hamba Tuhan dalam setiap posisi-posisi kehidupan kita, di mana saja. Dalam penghayatan Rabu-Abu, memaknai penderitaan Yesus, kita meratapi akan sisi ketidakpuasan kita sebagai manusia yang selalu menginginkan yang lebih, ingin berkuasa atas yang lain. Kita meratap karena sesungguhnya dalam keinginan-keinginan untuk menguasai yang lain, kita rapuh seperti ranting yang kering, mudah patah dan tak memiliki kekuatan. Karena itu firman Tuhan berpesan bagi saudara dan saya, jika engkau ingin menjadi yang utama, jika engkau ingin menerima tanggung jawab yang lebih besar, milikilah hati seorang pelayan yang menghamba, dan jadilah seorang hamba yang mau melayani. Sadarilah bahwa setiap pelayanan membutuhkan pengorbanan. Kiranya kita semua yang adalah para pelayan dan hamba Kristus berani untuk berkorban, berani untuk mengorbankan kepentingan diri sendiri, berani untuk mengorbankan waktu di dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Kita tidak memberikan waktu-waktu yang sisa, tapi kita memberikan waktu yang utama untuk Kristus,
yang menjadi role model keteladanan seorang pelayan dan hamba yang sejati. Kita berani memberikan apa yang ada pada kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan sebagai bentuk pelayanan kepada Kristus yang telah lebih dahulu melayani kita. Kita berani untuk berkompromi pada diri kita sendiri untuk tidak pernah bertanya, bolehkah saya mendapatkan posisi dari apa yang telah saya kerjakan? Tetapi berani untuk mengatakan pada diri kita sendiri, sesungguhnya aku hanyalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Demikianlah teologi yang dibangun di dalam Injil Lukas untuk mengedukasi setiap pelayan. Yang ketika kita compare dengan bacaan kita, sungguh menyatu mengingatkan setiap pelayan dan hamba, semua umat Tuhan bahkan gerejanya, untuk berani berkorban. Tuhan Yesus sudah lebih dahulu berkorban bagi saudara dan saya. Karena pengorbanannya lah kita hidup di dalam keselamatan. Saudaraku, mari mengambil waktu tenang untuk ada di dalam refleksi diri. Lakukanlah perenungan-perenungan pribadi bagi diri kita sendiri di Rabu Abu ini. Kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, adakah pengampunan itu di dalam diri kita untuk sesama? Maukah kita mengampuni sesama? Sebab sesungguhnya Allah telah mengampuni kita. Saat ini, jika kita menyadari bahwa kita semua adalah pelayan dan hamba bagi Tuhan, maukah kita melayani dengan hati yang menghamba? Maukah kita melayani dengan kesungguhan? Dalam perenungan-perenungan pribadi ini, ingatlah, kita akan menerima abu sebagai tanda pertobatan kita. Hayatilah itu tidak hanya sebagai sebuah ritual rohani semata, tetapi benar-benar sebuah komitmen iman untuk mencintai Kristus di dalam kehidupan yang bertobat, meninggalkan semua masa lampau, dan hidup kita pada saat ini hidup hanya bagi Kristus. Oleh karena itu, saudaraku, kembalilah dalam panggilan kita, kembalilah dalam komitmen panggilan kita sebagai seorang pelayan dan hamba bagi Kristus. Mari kita tembangkan melayani lebih sungguh.
Jemaat Tuhan, hari Rabu Abu menandai mulainya masa Prapaskah. Secara simbolik, penerehan abu di dahi maupun penaburan abu di atas kepala merupakan ungkapan pertobatan, ungkapan kesedihan, ungkapan hidup yang merana, yang memohon belas kasihan Tuhan. Abu dapat dimaknai sebagai bentuk partisipasi jemaat dalam ingatan penderitaan Kristus dan membangun solidaritas pada penderitaan dunia. Jemaat Tuhan, sebagai tanda pertobatan, perendahan diri, bahwa kita bukanlah siapa-siapa di hadapan Allah. Kita akan menerima abu, tanda bahwa kita ingin mengalami pembaruan hidup bersama Tuhan. Ingatlah saudara, kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Karena itu bertobatlah dan percayalah kepada Injil.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat kuasanya, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia terhadap orang yang mengasihi dan menaati perintah-perintah-Mu. Tuhan, berilah telinga-Mu, bukalah mata-Mu, dan dengarkanlah doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, kami mengakui akan keberdosaan kami, kerapuhan dan kefanaan hidup kami. Seperti ranting-ranting kering yang mudah patah, seperti gerabah yang mudah hancur dan retak. Demikianlah keberadaan kami di dunia yang penuh hasrat kedagingan. Kami berusaha melakukan peraturan dan kehendak-Mu, walau kami terbatas dan tak berdaya. Kekuatan Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk terus berjuang dalam ketaatan meskipun kami rapuh. Tuhan, setelah Engkau memberitahukan tentang penderitaan yang akan Engkau lalui,
menanggung siksa yang keji, derita karena dosa manusia. Engkau terus mengajarkan kasih bagi dunia. Engkau terus mengajarkan damai dan pengampunan dari Allah Bapa bagi semua ciptaan. Sesungguhnya kami malu jika mengecewakan-Mu dalam kata dan perilaku kami. Sesungguhnya hati kami sedih ketika membuat-Mu kecewa karena perbuatan kami. Di Rabu Abu ini, kami mohon pengampunan. Bimbinglah kami dalam pertobatan hakiki. Mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran, iman, pengharapan, dan kasih-Mu yang suci dan tak bernoda. Tuhan, di Rabu Abu ini, kami berdoa dalam keheningan hati kami. Urapilah para pelayan-Mu, agar mereka dan seisi rumah tangga mereka sungguh melayani dengan hati yang menghamba. Agar Engkau memampukan para hamba-Mu, rela memberikan apa yang ada pada mereka untuk melayani Tuhan tanpa takut kekurangan. Di Rabu Abu ini, kami berdoa untuk umat-Mu, agar umat-Mu dimampukan untuk taat dan setia, berempati, selalu peduli terhadap pelayanan gereja. Banyak hal yang hendak dilakukan. Kiranya hati umat-Mu tergerak untuk selalu menopang dalam ketulusan. Urapilah Tuhan, berkatilah hidup umat-Mu ini. Lumbung keluarga mereka, ladang pekerjaan mereka di darat, di lautan. Setiap tetesan-tetesan keringat karena kerja keras. Berkatilah ya Tuhan. Tuhan, urapilah dan berkatilah kami semua yang beribadah bersama di Rabu Abu ini. Kiranya kami menjadi pelayan dan hamba Tuhan yang setia. Berikanlah kami hati yang penuh kasih, tulus dan setia. Berkatilah rumah tangga dan keluarga kami. Tuhan, GPIB gereja-Mu, Engkau kasihi. Tolonglah fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Tolonglah BP Mupol Saribu, Yapendik, juga seluruh jemaat, para janda, duda, anak-anak yatim dan piatu. Topanglah pelayanan dan kehidupan mereka. Di Rabu Abu ini, kami percaya Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Terang Tuhan menghalau gelap, damai Tuhan menenteramkan, harmonis dan toleran. Jauhkan dari persaingan iman, tetap hidup saling menerima. Kami serahkan para koruptor bangsa. Biarlah Tuhan yang menghakimi mereka dalam keadilan dan kebenaran. Urapilah dan lindungilah pemerintah, agar mereka dapat mengerjakan tugas dengan gemilang. Tuhan, di Rabu Abu ini, dengan kerendahan hati, kami mohon, jadikanlah kami sebagai pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah kami pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah kami pembawa pengampunan.
Bila terjadi perselisihan, jadikanlah kami pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah kami pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah kami pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah kami pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah kami pembawa terang. Dan bila terjadi kesedihan, jadikanlah kami pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah kami untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi, sesungguhnya kami menerima. Dengan mengampuni, kami diampuni. Dan dengan kesucian, kami menerima kelahiran ke dalam kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami bermohon. Peliharalah kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, sambil kita mempersiapkan yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan, kami mempersilahkan Pelkat Persekutuan Kaum Bapa untuk melantunkan kesaksian pujiannya. Kiranya Tuhan diagungkan dan umat Tuhan boleh diberkati melalui kesaksian pujian ini. Silakan.
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus selalu memberkati. Persekutuan kaum Bapa. Persembahan malam ini hanya pada kantong kolekta. Kotak ditiadakan. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas anugerah pengampunan yang dianugerahkannya kepada kita. Firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 10 mengatakan, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terhilang terus semula dan tetap.
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, saat ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat dipakai untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat mohon perhatian sejenak untuk warta jemaat. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapa akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 Maret 2025 pukul 19.30 WIB ditata layani oleh Ibu Pendeta Claudia Ingrid Yosef Saertian. Kedua, ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Maret 2025 pukul 17 WIB ditata layani oleh Ibu Pendeta Claudia Ingrid Joseph Saertian. Ketiga, ibadah Persekutuan Gerakan Pemuda pada hari Sabtu 8 Maret 2025 pukul 19 WIB ditata layani oleh Ibu Pendeta Claudia Ingrid Yosef Saertian. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih hati Tuhan, marilah berdiri. Kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Ingatlah saudaraku, Yesus Kristus rela sengsara demi menebus dan menyelamatkan kita dari kungkungan dosa. Persiapkanlah dirimu memasuki masa prapaskah. Umat milik Kristus, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kamu sekalian. Amin. Mari bersatu. Bapak Ibu Saudara, jemaat kekasih hati Tuhan, selamat menghayati Rabu Abu, teruslah bertumbuh dalam iman, sampai berjumpa lagi dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali.